Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu, ya. Tentang kamu akan makin banyak diincar serta makin bersinar. Seperti apakah itu yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya, ya amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, aku ngelihat ya di sini beberapa dari kamu akan menginginkan, ya, sangat menginginkan masa depan itu bahagia. Pasti, semua orang pasti ya menginginkan itu. Karena apa ya? Di saat ini bisa jadi ya, sampai detik ini kamu ngerasa hidup kamu itu tidak pernah berubah. Hidup kamu begitu-begitu saja. Ya, bahkan orang makin banyak mulai menjauh dari kamu. Kenapa? Karena mungkin mereka beranggapan kamu tidak bisa diandalkan. Kamu mungkin seseorang yang mungkin tidak punya apa-apa. Dan kamu adalah seseorang yang mungkin tidak bisa menguntungkan mereka. Ya. Nah, itu membuat otak kamu berpikir. Energi kamu mulai seperti mencoba untuk mencari sesuatu hal yang bisa untuk kamu miliki, mungkin seperti kekuatan, semangat diri gitu ya. Nah, aku ngelihat di sini beberapa dari kamu ya memang awalnya merasa kamu itu kayak worrying about the future kamu, ya. Kamu khawatir dengan masa depan kamu. Nah, ini yang harus kamu hilangkan. Nah, mungkin di sini kamu mulai mencoba fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Kamu mulai fokus kepada apa yang harus kamu lakukan. Dan di sini aku ngelihat kamu akan bertransformasi. Karena akhirnya kamu tersadar segala sesuatu itu ya harus kita yang memperjuangkan, bukan siapa-siapa. Dan mungkin saatnya sekarang kamu tidak akan pernah berharap lagi kepada siapapun, baik itu keluarga, teman, saudara, pasangan, dan lain sebagainya. Yang sekarang kamu bisa harapkan adalah diri kamu sendiri. Kamu harus benar-benar bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Itu sekarang ini yang mungkin kamu fokuskan. Dan apa yang terjadi? Aku ngelihat di sini beberapa dari kamu mulai juga meningkatkan perjalanan spiritualnya kamu. Yang mungkin tadinya kamu ngerasa, ya, penderitaan kamu saat ini, kekecewaan kamu saat ini, atau kondisi kamu saat ini, itu semua karena apa? Perbuatan kamu mungkin yang benar-benar harus kita perbaiki gitu loh. Kamu mulai introspeksi diri, kamu mulai terkadang bermeditasi, ya. Ternyata salah satu yang kamu perbaiki adalah keyakinan kamu, keimanan kamu, spiritualitasnya kamu, ya. Mungkin kamu sekarang mulai rajin ibadah, kamu sekarang mulai benar-benar selalu berbuat baik gitu ya, melakukan hal yang terbaik lah, suka membantu orang, kamu mulai berempati. Di situ akhirnya mulai ada perubahan-perubahan dari diri kamu. Kamu sudah menjadi orang yang jujur pada diri sendiri gitu ya. Nah, akhirnya semua berubah. Nah, through manifestation, ya, apa yang benar-benar yang kamu manifestkan, ini benar-benar akan nyata. Jadi kamu harus yakin dengan diri kamu dulu. Munculkan kepercayaan diri kamu. Nah, akhirnya di saat kamu menyadari, aku harus benar-benar tunjukkan nih
Aku harus menjadi orang yang sukses. Aku harus menjadi orang yang bersinar. Aku harus bisa menjadi orang yang dibutuhkan banyak orang. Dan aku harus bisa menjadi orang yang bermanfaat. Nah, ternyata manifestasi kamu itu benar-benar nyata. Ya, satu persatu kamu perbaiki. Kamu mulai menjadi seseorang yang mungkin mudah murah senyum gitu ya. Terus kamu mulai memberi melakukan pendekatan gitu ya, pendekatan mungkin dengan teman-teman, saudara, lingkungan kamu ya. Kamu coba untuk berempati. Nah, akhirnya di situ mereka yang ngerasa terkoneksi dengan kamu itu ngerasa nyaman gitu loh, dan bahkan mereka bangga terhadap kamu. Nah, mungkin dulu kamu tidak terkenal, dulu mungkin kamu tidak ada apa-apanya, atau dulu kamu itu adalah sosok yang mungkin kayak seringlah diabaikan, tidak masuk perhitungan lah gitu ya. Tapi sekarang kamu itu akan diprioritaskan, kamu akan dihargai. Bahkan banyak orang yang pengen dekat dengan kamu. Di sini mulai kamu diincar, karena mereka juga pengen tahu apa sih yang kamu lakukan. Kok bisa kamu seperti ini sekarang? Ya, mulai positif, mulai berempati, mulai murah senyum gitu ya, mulai mau membantu. Ya, karena kamu punya manifest dalam hidup kamu, dan itu kamu nyatakan dengan cara apa? Ya dengan cara seperti ini gitu loh. Melakukan hal yang baik, meningkatkan spiritualitasnya kamu ya. Mungkin dulunya yang jarang ibadah, ya sekarang udah rutin ibadahnya gitu. Intinya kamu tingkatkan lagi ibadah kamu, karena ibadah itulah yang mungkin yang akan mengantarkan kita kepada sebuah jalan yang benar gitu loh. Ya, dan kita akan selalu dimudahkan. Oke, nah ini aku rasakan. Ini juga. Nah, when I connect to the spiritual realm, ya, ketika kamu terkoneksi dengan energi spiritualnya kamu, maka I open the door to receive. Kamu akan membuka pintu untuk menerima segala peluang-peluang, kesempatan gitu ya, dan kamu akan mendapatkan sebuah kebebasan untuk memilih. Kamu juga akan mendapatkan satu penghargaan dalam diri kamu gitu loh. Ini loh. Jadi kamu makin bersinar di sini, ya, karena kamu terkoneksi dengan spiritualitasnya kamu. Ya, kamu ngerasa yakin, kamu ngerasa diri kamu itu pantas ataupun layak, maka itu akan terjadi. Ya, kamu akan makin bersinar. Makanya banyak orang-orang seperti ingin seperti mencuri ilmu lah dari kamu, dan kamu akan terang-terangan memberikan ya apapun, jika itu bisa membuat mereka juga berubah seperti kamu. Dan aku juga ngelihat kamu itu bisa menjadi sosok yang menjadi inspirasi bagi mereka, dan kamu juga seperti healer bagi mereka, bisa menyembuhkan mereka-mereka yang berada di dalam masalah. Terkadang kan kita juga butuh teman kan. Terkadang seseorang itu butuh motivasi juga, butuh pengetahuan juga untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya sekedar melakukan ini, melakukan itu, enggak. Intinya mungkin ada cara-caranya, ada trik-triknya yang mungkin ya bisa kamu berikan kepada mereka, sehingga mungkin mereka bersemangat. Walaupun sebenarnya tujuannya sama, yang dilakukan itu sama, tapi terkadang ada motivasi atau ada semangat ya, ada pendekatan yang mungkin membuat mereka merasa kayak ya punya power gitu loh. Itu yang terpenting. Apalagi saat kita mulai dihargai, saat kita mulai dicintai, saat kita mulai diberikan sebuah senyum yang manis ya, itu kita akan bersemangat. Kita akan merasa kayak oh, aku harus bangkit nih, aku harus tunjukkan juga senyum manis aku gitu loh. Ya, disinilah akhirnya kamu benar-benar kayak makin bersinar. Banyak orang-orang bahkan merasa iri sih sama kamu ya, iri mereka itu apa ya, irinya karena kamu bisa sukses, kamu bisa merubah hidup kamu ya. Karena bahkan mungkin mereka saat ini pengen dekat dengan kamu itu juga punya masalah ya, bahkan lebih parah dari kamu dulunya. Nah, tapi sekarang ini mungkin kamu cepat untuk lepas atau bebas dari kondisi itu. Itu yang membuat mereka penasaran, membuat mereka pengen tahu apa yang kamu lakukan. Oke. Nah, di sini aku juga ngerasakan. Intinya apa ya? Ini juga, ini belum aku baca ya. It's time I chose to turn into spirit. Nah, bener kan? Aku ngelihat di sini benar-benar kayak kamu akan bisa memperlihatkan sebuah kebenaran, dan ada waktunya untuk kamu memilih ya sesuatu hal yang mungkin apa yang harus kamu lakukan. Nah, karena itu ada sebuah spirit
untuk diri kamu dalam menemukan sebuah peluang, menemukan sebuah petunjuk, atau menemukan sebuah kesempatan di sini. Dan itu akan segera kamu dapatkan. Oke? Nah, kita akan coba cek. Apakah yang terbaca di sini? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Untuk kartu tarot, untuk teman-teman yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Satu lagi. Ya. Ada Nine of Cups. Nah, benar. Kepercayaan diri dalam diri kamu. Ini juga faktor utama di mana kamu itu akan makin bersinar, akan makin banyak diincar orang, ya. Apalagi mungkin di sini beberapa dari kamu itu terlihat punya kualitas, mungkin dalam berbisnis, atau mungkin dalam apa ya, dalam membangun suatu usaha gitu ya. Nah, jadi banyak orang menilai kamu sehingga akhirnya kamu itu seakan-akan kayak selalu dibutuhkan gitu ya. Nah, percaya diri kamu ini juga akan menghantarkan kamu kepada suatu kondisi yang benar-benar itu bisa bahagia lah, kondisi yang lebih baik gitu ya. Nah, tetapi kamu jangan salah, percaya diri kamu juga akan bisa membuat kamu terjebak, ya. Mungkin jika ada kesombongan, jika ada keangkuhan, jika ada sebuah pikiran-pikiran yang negatif, maka itu akan menjebak kamu, ya. Bahkan nanti banyak orang-orang yang seperti menghujat atau bagaimana. Nah, disinilah perlunya kamu bijak untuk mengatasi ataupun untuk menyikapi apa yang saat ini sedang kamu jalani, ataupun apa yang datang kepada kamu, apa yang akan kamu lakukan. Ya, bijaklah ya untuk menanggapinya atau untuk melakukannya, karena itu akan menghindarkan kamu dari keterjebakan kamu berpikir, ya. Nah, disinilah terkadang di saat kita itu sudah sukses, sudah mendapatkan segala yang kita impikan, atau manifest kita udah terwujud gitu ya, terkadang kita juga suka lupa diri. Itu juga membuat kita terjebak. Nah, jangan sampai kita lupa diri di saat kita sudah sukses, di saat kita sudah memiliki semuanya. Ya, pertahankan itu. Jaga baik-baik, mungkin dengan jaga apa? Jaga kualitas diri kamu, jaga keyakinan kamu, jaga spiritualnya kamu, ya. Sehingga akhirnya kamu nanti akan benar-benar menjadi sosok yang akan selalu stabil kehidupannya. Nah, dan aku juga ngelihat di sini ada Pack of Cups. Ada ya orang-orang yang mulai memfokuskan kamu itu dalam arti cinta, ya. Cinta ini akan mulai kamu lihat. Banyak orang-orang yang mulai mendekat, mengincar kamu itu dari sisi cinta yang mereka rasakan, ya. Bahkan itu tidak terbendungkan rasanya, karena dengan aura kamu, ya, positifnya kamu, itu membuat mereka seperti ingin untuk memiliki kamu, bahkan ingin selalu bersama dengan kamu. Apalagi dia itu melihat, atau mereka melihat kamu itu adalah seseorang yang bisa menyembuhkan ya, menyembuhkan rasa sakit hati siapapun. Dan kamu itu pintar untuk mengatasi mereka-mereka yang berada dalam masalah. Nah, termasuk juga jika kamu yang punya masalah, kamu juga pintar untuk mengatasinya. Itu hebatnya kamu. Oke? Kamu akan mulai fokus kepada apa yang menjadi kebahagiaannya kamu. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu apa yang kamu lakukan? Itulah yang kamu fokuskan, ya. Three of Wands. Kamu akan gampang untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan kamu. Kamu akan gampang untuk move on di sini. Ya, mungkin ada ya beberapa dari kamu orang dari masa lalu yang begitu sangat menginginkan kamu, karena saat ini kamu itu memang sudah begitu sangat berarti gitu ya, begitu sangat berharga, sehingga ya mungkin ada penyesalan mungkin dari dia, ada keinginan dia untuk kembali di sini, ya. Itulah dia. Tetapi aku ngelihat kamu tidak akan bisa untuk menerima. Kamu di sini akan fokus pada diri kamu sendiri. Kamu akan fokus pada kebahagiaannya kamu. Kamu tidak akan lagi mau disakiti atau dikhianati, ya. Di sini mungkin kamu harus bijak dalam menyikapi jika case-nya kamu seperti ini. Oke?
Nah, aku juga ngelihat di sini ada King of Pentacle. Dan kamu juga menjadi sosok yang saat ini sedang menikmati keberhasilan kamu. Ya, sebentar lagi, mungkin dalam waktu dekat, bahkan saat ini, ada beberapa dari kamu yang sudah sukses. Ya, kamu sedang menikmati hasil kerja keras kamu. Kamu mapan, kamu mungkin berhasil mungkin dalam membangun suatu bisnis. Nah, di situ akhirnya kamu mulai terkenal. Dan kamu saat ini benar-benar menjadi diri kamu sendiri. Kamu tidak ingin lagi untuk mencari teman-teman, ya apalagi yang toksik itu kamu nggak mau, karena kamu juga sudah punya banyak teman yang selalu membutuhkan kamu. Ya, jadi kamu tidak akan mencari lagi. Apalagi kamu hanya fokus pada diri kamu sendiri dan orang-orang yang membutuhkan kamu itu. Tapi kalau untuk bersenang-senang, untuk hangout gitu ya, kamu akan membatasi diri di sini. Karena fokus kamu adalah satu kebaikan. Ya. Di jalan yang benar, yang mungkin selalu berbuat baik ya. Di kegiatan-kegiatan sosial itu yang kamu lakukan. Sehingga mungkin ya makanya kamu banyak diincar, kamu banyak disukai, kamu banyak disayang di sini. Oke? Nah, ini King of Cup juga aku ngelihat berpada dari kamu itu akan penuh dengan cinta. Atau bisa jadi seseorang datang ke dalam hidup kamu penuh dengan cinta dan dia tidak akan membiarkan kamu bersedih. Dia tidak akan membiarkan kamu terluka. Dia akan menjadi sosok yang bisa kamu andalkan. Dia akan menjadi sosok yang benar-benar menjadi idaman gitu loh. Ya. Jadi ini benar-benar ya sebaiknya jika ini kamu lihat pada seseorang ya jangan abaikan, pertahankan. Jaga baik-baik hubungan itu. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga bisa memotivasi kamu menjadi lebih baik ke depannya dan menemukan masa depan yang cerah. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.